Oke, kita mulai saja program kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak, malam. Selamat malam, Pak. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Basis Data Oracle. Di malam hari ini kita akan bahas tentang PLSQL ya. Tapi sebelumnya sebelum saya bahas tentang PLSQL, saya pengen bahas dulu tentang tugas satunya. Tugas satu untuk yang belum mengerjakan silakan belum mengumpulkan silakan mengumpulkan ya. Untuk yang ada informasi belum dinilai karena link tidak bisa dibuka, silakan diperbaiki ininya apa namanya linknya ya. Linknya itu karena nggak bisa saya buka. Contohnya seperti ini ya. Saiful Anam. Nah, unit akses ini belum diganti ke siapa saja yang dapat link ya. Jadi harus diganti dulu siapa saja yang dapat link, siapa saja memiliki link ini. Kalau nggak seperti itu nanti saya nggak bisa bukanya ya. Ini adalah Saiful Anam, terus Bintang Tamaro Sinaga, Anil Lufin udah sebelumnya salah. Seperti itu ya untuk tugas satu. Jadi kalau nggak diganti siapa saja yang dapat link, saya nggak bisa buka, akan seperti ini. Unit access. Harus request dulu ya. Kalau request dulu kelamaan ya. Jadi silakan ganti dulu siapa saja yang memiliki link. Jadi diperhatikan sebelum memulkan ganti dulu siapa saja yang memiliki link. Ya, kalau belum nggak bisa saya buka ya, belum saya nilai. Jadi silakan diperbaiki dulu, nanti dikumpulkan lagi formnya di form tugasnya. Oke, seperti itu. Ini untuk pertemuan ketiga kita akan bahas tentang PLSQL. Apa itu PLSQL? Kalau di dalam Oracle kita mengenal PLSQL ya. Nggak ada di pemrograman database MySQL, nggak ada. PLSQL itu seperti bahasa pemrograman pada umumnya, tapi kita jalankan di basis data Oracle ya. Digunakan untuk mempermudah dalam mengakses, mengolah data, dan lain sebagainya. Singkatannya, dari PLSQL adalah prosedur language, bahasa prosedur ya, pembuatan prosedur atau fungsi gitu. PL, garis miring, SQL. Ya SQL ya struktur query language, bahasa pemrograman database ya. Salah satu teknologi dalam Oracle Database, bahasa pemrograman yang kombinasi dengan sintaks SQL untuk memberikan kemudahan di dalam melakukan pengolahan database. Nah, PLSQL ini sudah ada ketika kalian install database Oracle ya, sudah ada di dalamnya. Standarnya bagaimana? Jenis-jenisnya ada 3, ada anonymous, ada prosedur, ada fungsi. Nanti kita akan belajar perbedaannya apa saja prosedur, apa yang fungsi. Contoh sederhananya, kalau biasanya kalau belajar bahasa pemrograman dasar itu pertama paling hello world ya, cetak hello world, standarnya itu ya. Kalau di pemrograman lain kalau kita belajar C++, Python kan biasanya hello world. Iya Pak, betul. Hello World. Nah, kalau sekarang contoh belajar kalau PLSQL sederhana, selamat belajar PLSQL ya. Ini aja. Nah, ini kita cetak 5 kali ya. Bagaimana cara penulisannya? Uh, Pertama kita buat dulu menggunakan prosedur.
yaitu aturannya kita tulis create or replace prosedur. Ini aturannya create or replace prosedur. Nama prosedurnya cetak tulisan. Is dimulai dengan terus kita cetak berapa kali, kita menggunakan variabel CNT integer 3. Begin, terus kita menggunakan for 1 sampai 5, for in 1 titik-titik 5, loop itu untuk berulang dari 1 sampai 5. DBMS output line itu digunakan untuk mencetak ke dalam layar ya, atau print, terus end loop, end cetak tulisan, diakhiri dengan garis miring. Ini contoh untuk membuat sebuah prosedur dengan menggunakan PLSQL, mencetak tulisan belajar SQL selama 5 kali. Nah, sekarang akhirnya kalau berhasil nanti agak tulisan prosedur created, tapi karena ini ada salah, kalau kita lihat di sini ada salah ORA 01031 privilege. Artinya apa? Ada masalah dengan hak akses ya. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih tahu saya kenapa muncul error ini? Ada yang tahu? Itu Pak, nggak ada tanda itunya Pak. Titik 2 kutip. Titik 2 di baris keberapa? Terakhir di tulisan Pak. Oh, terakhir di tulisan. Oh, enggak ya? Bukan. Karena ini ada tulisan privilege, artinya kesalahannya bukan kesalahan pemrograman, tapi kesalahan akses. Artinya ada masalah dengan hak akses, adalah privilege ya. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu kedua kemarin, pertemuan minggu kedua ya. Ada hak akses. Kalau kalian masih ingat tugas pertama kemarin kan kita hanya disuruh untuk buat user dengan hak akses, create table, create view sama create CC ya, create session atau bisa login ya. Nggak ada hak akses untuk membuat membuat prosedur. Jadi kalau kalian masuk sebagai user yang kalian buat di tugas pertama, nanti kalau kalian buat prosedur langsung, nanti akan muncul error seperti ini. Kenapa? Karena belum punya akses untuk membuat prosedur. Jadi harus dikasih akses dulu green create prosedur atau green all privilege, kasih privilege semuanya ke dalam user yang kalian buat. Kalau sudah dikasih hak akses, nanti baru berhasil. Next ini saya tadi ini keluar lagi, terus saya masuk ke sistem, kasih hak akses untuk bisa buat prosedur ke user saya, baru kemudian saya masuk lagi, baru buat prosedur ya. Create or replace prosedur, nanti akan ada informasi prosedur created, artinya prosedur sudah berhasil dibuat. Untuk memanggil sebuah prosedur dalam PLSQL, kita menggunakan execute atau exec, nama prosedurnya, execute cetak tulisan. Nah, ini karena nama prosedurnya adalah cetak tulisan. Kalau kita jalankan, nah nanti nggak akan muncul apa-apa, belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena DBMS output line atau untuk mencetak layar ini belum aktif. Jadi untuk pertama kali setelah login, ini yang perlu diingat-ingat, kita harus set server output on. Kita tulis di sini. Jadi sekali saja setelah login ya. Setelah itu nggak perlu ditulis lagi. Kalau pengen ditulis lagi juga nggak apa-apa untuk antisipasi. Kalau belum ditulis server output on, nanti nggak akan muncul tampilan di BMS output-nya untuk mencetak ke layarnya. Kalau sudah berhasil dicetak, kalau sudah berhasil ditulis set server output on, baru kita execute dengan perintah execute cetak tulisan. Nah, baru berhasil prosedurnya ini akan dijalankan, yaitu mencetak tulisan PLSQL. Selamat belajar PLSQL. PLSQL itu asik selama 5 kali. Nah, ini standar untuk pengenalan awal bagaimana menggunakan PLSQL di dalam Oracle.
Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi kalau ini ya, ini contohnya tadi yang error karena masalah privilege, saya masuk lagi ke sistem, baru saya kasih grant all privilege ya. Grant all privilege to user yang akan kita gunakan, baru kita buat prosedur, nanti akan baru berhasil untuk menjalankan prosedur tersebut. Oke, selanjutnya di pertemuan hari ini kita belajar pemrograman dasar, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan dan perulangan, yes. Untuk nanti kita masuk ke tugas kedua, saya langsung jelaskan tugas kedua biar ada gambaran dari contoh-contoh yang saya berikan itu ya. Tugas kedua itu buat program pemrograman dasar seperti biasa ya, standar, tapi menggunakan PLSQL. Yang pertama, buat prosedur PLSQL untuk mengecek NIM. Otomatis ini NIM masing-masing. Apakah NIM-nya itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi inputannya adalah NIM masing-masing, terus outputnya adalah NIM tersebut bilangan genap atau NIM tersebut bilangan ganjil. Itu nomor 1 ya. Aman. Sudah ada bayangan nanti bagaimana menggunakan if dan lain sebagainya. Terus yang kedua, buatlah prosedur PLSQL untuk menampilkan bilangan prima. Ini standar program pemrograman dasar di semester 1 ya. Mungkin kalau pemrograman dasar menggunakan Python atau C++ atau Pascal, sekarang menggunakan PLSQL. Menampilkan bilangan prima ya. Otomatis ini ada for, ada perulangan, ada if ya. Ada implementasi perulangan, ada if sama percabangan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu perulangan dan percabangan. Terus yang ketiga, buatlah program untuk mengkonversi angka ke huruf dari 1 sampai 10. Jadi kalau inputnya 5 ya, contohnya di sini, contohnya kalau inputnya 5 ya outputnya huruf, tulisan huruf 5 ya. Kalau 6 ya 6, tapi 1 sampai 10 saja. Konversi angka ke huruf. Nah, itu untuk tugasnya, kalian harusnya sudah ada gambaran. 1, 2 udah, nomor 3 yang belum ada. Kenapa? Nomor 3 masih nyari-nyari. Oh, harus dari contoh sih kayaknya sudah ada gambaran nanti. Udah ada ini, Pak, ya, cuman untuk outputnya belum keluar. Ya. Oke, yang pertama ini if then else ya. If then else apa ya? Percabangan. Harus diingat-ingat standarnya program kan biasanya pakai flowchart ya. Flowchart kalau percabangan itu pakai seperti ini. Kalau if ya, kalau iya ke bawah, kalau tidak ke samping gitu ya. Baru nanti diproses. Percabangan itu ada 2 standar, ada if. If then itu kan ada macam-macam ya. Ada nested if. Nested if itu kalau if di dalam if gitu ya. Ada if then toh nggak ada else-nya, terus baru if then else, baru ada if di dalam if. Berarti if then baru else, if baru then baru else, dan seterusnya. Terus yang kedua ada case. Sama di C++ atau Python ada switch case, ada if then, sama if di dalam is ya. Contoh yang pertama adalah if then. Iya, standar if kondisi then tapi nggak ada else-nya, Contohnya di sini untuk mengecek apakah bilangan tersebut sama dengan 5. Jika iya, maka cetak bilangan sama dengan 5. Nggak ada else-nya. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, ya nggak dicetak apa-apa karena nggak ada else-nya. Caranya bagaimana? Kita cetak dulu, kita jalankan dulu set server output on. Kalau nggak ini, nanti nggak muncul apa-apa di layar. DBMS output-nya nggak jalan. Set server output on, terus declare. Habis itu deklarasi variabel ya. Bilangan sama dengan integer, titik 2 sama dengan 5, begin, itu aturannya ada begin sama n-nya. Diakhiri dengan strip garis miring. If bilangan sama dengan 5, then, nah kalau kita lihat di sini ada strip min itu komentar ya, nggak dijalankan oleh program. Kalau di C++ kan min itu ya, apa strip itu komentar. Kalau di Python itu pagar gitu ya, itu komentar. Ini komentar if bilangan sama dengan 5, then ini untuk keterangan aja, apakah nomor sama dengan 5? Jika iya,
maka cetak bilangan sama dengan 5. Jika ya, DBMS underscore output dot put underscore len. Agak panjang ya, kalau Python kan lebih mudah print gitu aja. Kalau C++ cout, kalau Java ya sistem output, hampir sama seperti Java, agak panjang, sistem output println, bilangan diikuti dengan variabel-variabel biasa ditulis angka huruf biasa bilangan. And if and strip. Langsung kalau kita enter, kalau nggak ada error langsung dijalankan bilangan sama dengan 5 karena di sini bilangan adalah sama dengan 5. Oke. Terus contoh selanjutnya if then else. Kalau if then else, ya hampir sama seperti yang tadi, kita tambahi else-nya. Jika tidak, apa yang akan muncul? Bilangan tidak sama dengan, contohnya di sini bilangan sama dengan 10 ya. Jika iya, kita cetak bilangan sama dengan 10. Jika tidak, ya else ditambahkan DBMS output line bilangan tidak sama dengan 10. And if baru n. Yang selanjutnya adalah if then else atau nested if ya. Ada if terus diikuti dengan if lagi, else if. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk sederhana ya mengecek nilai kelulusan ya, apa ini konversi huruf ke angka ya. Untuk nilai ya. Kalau 75 itu masuk ke A, B atau C gitu ya. Indeks prestasinya. Ini set server output on, declare nilainya 75 dengan tipe data integer. Terus ada indeks, itu indeks prestasinya nanti masuknya apa? Tipe datanya varchar, karakter ya, begin. If nilai lebih besar 80, then indeks sama dengan A. Terus kalau ada else if, ada if lagi, nested if. Else if nilai sama dengan 68, indeks sama dengan B, nilai lebih besar sama dengan 56, sama dengan C, indeksnya nilai lebih besar sama dengan 45, indeksnya sama dengan D. Else, indeks sama dengan E. Selain itu, di bawah 45, indeksnya sama dengan E. Jadi kalau 75 ini masuk apa? Kita jalankan indeks sama dengan B. Itu untuk contoh percabangan dengan if then sama else if. Ada if di dalam if atau nested if. Oke. Saya kira cukup mudah ya. Mungkin saran saya kasih contoh ya. Kalau nulis di PLSQL ini jangan langsung ditulis di Oracle-nya. Karena nanti kalau error kalian nulis lagi dari awal ya, tapi kalian tulis dulu di Notepad seperti ini. Tulis dulu di Notepad. Terus kalau sudah benar, kalau udah yakin benar baru dipaste. Bentar. Nah, PLSQL ini terus kalau di Notepad++ pilih language-nya SQL ya, biar bisa ada warnanya. Kalau nggak ada, nggak dipilih SQL nggak ada warnanya. Ntar saya masuk dulu. Terus dipastekan. Nah, ini kenapa nggak ada outputnya? Karena ini setelah login saya belum set ini ya, set server output on. Saya belum tulis. Baru kita, nah kalau belum kita set server output on, nanti nggak muncul DBMS output line-nya ya. Seperti ini.
sekali saja kalau sudah ditulis server output on, kalau kita nulis lagi dia tetap muncul. Ya, saya sarankan nulis dulu di Notepad, jadi ketika salah nggak nulis lagi dari awal, tinggal salahnya di bagian mana tinggal diedit ya. Notepad++. Seperti itu. Percabangan yang terakhir menggunakan switch cache. Nggak ada switch-nya sih, cuma ada cache sama then kalau dalam Oracle ya. Contohnya langsung ke contoh aja biar ada gambaran. Contohnya ini sama seperti tadi konversi. Kalau tadi konversi nilai ke indeks prestasi, ini konversi dari nilai dari indeks prestasi ke statusnya ya, apa baik sekali atau cukup ya. Kalau A ini menggunakan cache, nggak ada if. Sebenarnya kalau percabangan ini sebenarnya lebih ringkas pakai cache. Beberapa programmer juga lebih milih pakai S daripada switch daripada pakai if. Cache nilai, di sini nilainya adalah A, cache nilai. When A, then sempurna. Kalau B sangat baik, kalau C baik, kalau D cukup, kalau F, nah ini harusnya E sini. E ya kurang ya. Terus kalau selain itu berarti artinya gagal. Ini untuk contoh untuk cache. Contoh yang lain. Nah, kalau tadi PLSQL dengan anonymous ya, enggak langsung dijalankan tanpa prosedur, tanpa nama. Ini contoh untuk yang menggunakan nama atau menggunakan prosedur. Create or replace prosedur, cek angka, diikuti dengan angka berapa yang mau dicek, variabelnya num, tipe datanya number ya. Jadi ditulis num in number. Terus diikuti dengan is. Nah ini bawaan dari create or replace prosedur. Terus begin if 6 sama lebih besar sama dengan 10, then bilangan termasuk bilangan positif. Nah ini bisa contoh untuk tugas nomor 1 ya. Ngecek bilangan genap, bilangan ganjil, tinggal disesuaikan. If num lebih kecil dari 0, bilangan termasuk bilangan negatif. Else tidak dua-duanya, artinya bilangan tersebut adalah bilangan 0. Jadi untuk ini program untuk mengecek bilangan negatif atau bukan ya. Exec bisa pakai eksekusi atau execute. Cek angka min 2. Berarti kita cek apakah min 2 itu bilangan negatif atau positif. Bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Oke. Itu contoh untuk membuat prosedur cek angka bilangan positif, bilangan negatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Harusnya sudah ada gambaran. Belum ada, Pak. Untuk lanjut. sudah ada gambaran untuk tugas nomor 1 ya. Tinggal disesuaikan. Sudah, 1, 2 sudah, tinggal nomor 3. Terus selanjutnya nomor 3 itu pakai ini juga bisa ya, pakai cache. Ya paling nanti pakai cache. Pakai ini bisa ya, nomor 3 untuk konversi angka ke huruf. Tinggal disesuaikan. Ini konversi sama seperti tadi. Indeks prestasi ke keterangan ya. Kalau A itu baik sekali, kalau B itu baik, C cukup, D kurang, E kurang sekali. Iya Pak, masalahnya kan harus nginput Pak. Pengennya itu ketika kita nginput. Oh, diinput di layar. Iya, diinput di layar 3 muncul ini. Oh iya, silakan cari kalau bisa. Ini kan sudah ini. Ya bisa, diinput di layar bisa, coba cari referensi ya. Harusnya ada sih. Itu nomor 2 udah ada, tinggal variasi tapi belum berhasil. Ya. Ini untuk konversi indeks prestasi ya, menggunakan cache. Tapi ini bukan inputan dari layar, ini kita inputkan di sini ya. Kita deklarasi dari deklarasi ini ya, indeks sama dengan B. Kalau nggak salah, kalau input ini DBMS input ya, input len. Saya lupa juga. Kalian bisa cari referensi sih. Ya, Bang. Oke, itu yang tadi percabangan. Selanjutnya adalah perulangan.
Perulangan itu standar ya, pakai for sama while. Sama kalau di PLSQL itu ada loop sama exit. Sebenarnya for juga nanti ada loop-nya juga. Terus ada while. Contoh yang pertama menggunakan loop. Statementnya seperti ini. Aturan penulisannya. Contohnya kita pengen mencetak angka 1 sampai 5 ya, standar angka 1 sampai 5. Deklarasi begin i sama dengan 1. I-nya sama dengan 1, loop. Jadi perulangannya itu di akhir ya. Kita tambahkan di sini i sama dengan i tambah 1. Kalau plus plus ya C++ ya i plus plus biasanya. DBSS output line cetak i exit when i sama dengan 5. Nah, kalau loop exit-nya itu di terakhir ya. Exit when i sama dengan 5. Baru kita i sama dengan i sampai 1, i-nya kita tambahkan 1 biar naik 1-1. Terus di end loop kalau kita jalankan dia akan menampilkan angka 1 sampai 5. Ya nanti kalau pengen nomor 2 1 sampai 25 ya di perulangan ini kita tinggal tambahkan pengecekan ya if-nya apa gitu untuk bilangan prima. Iya, Nah, perulangan dilakukan sampai counter mencapai batas bawah atau batas atas. Nah, kita juga ada istilahnya reverse. Reverse itu untuk kebalikan dari kecil ke besar ya. Ini kalau menggunakan for, kalau for itu plus-plusnya nggak ada. Ini otomatis kita tulis seperti ini ya. 1 titik-titik sampai angka berapa? 5 ya. Kalau biasanya kalau di C++ atau Python ya i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5 ya. Kalau ini i titik-titik 5 loop di BMS output line cetak i, kita nggak perlu i tambah 1 ya karena sudah ini menggunakan for i 1 sampai 5. Nah, itu kita juga bisa menggunakan reverse. Kalau reverse itu bahasa Indonesia kebalikannya ya. Reverse engineering itu biasanya kalian mengenal namanya reverse engineering ya, reverse engineering. Reverse engineering itu biasanya dibalik. Jadi kalau kita buat program kan kita coding terus hasilkan program. Jadi program. Kalau reverse engineering itu ada program diekstrak menjadi kode ya untuk mengetahui kode-kode apa saja yang ada di dalam program tersebut. Biasanya reverse engineering itu digunakan untuk mengecek biasanya program-program antara program itu ada kode-kode yang mencurigakan, entah itu ada mencatat. Sebenarnya ada yang dilakukan reverse engineering, ada yang melakukannya di YouTube itu reverse engineering aplikasi Peduli Lindungi. Dari ngecek di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu kodenya dia itu menyimpan data privasi kita apa saja. Ternyata menyimpan data kita lokasi, tipe HP, histori pencarian gitu kan, nomor telepon, lokasi, longitude, attitude, kamera dan lain sebagainya. Nah, itu reverse engineering. Reverse itu dibalik dia, membalik. Kalau pemrograman ya dari program ke kode. Nah, kalau ini reverse artinya dari besar ke kecil. Kalau ini perulangan for dari kecil ke besar. Kalau reverse nanti ada tambahan reverse ya. Contohnya bagaimana? Contohnya semua kita pengen mencetak angka dari 99 ke 95 ya. Jadi for A sama dengan in, kita tambahkan reverse. Reverse-nya tetap 95 sampai 99. Loop artinya dari 99 turun sampai 95. Jadi perulangan turun. Oke, selanjutnya yang terakhir perulangan dengan menggunakan while. While itu hampir sama dengan for ya, cuma nah kalau for tadi ada pengecekannya 1 sampai berapa di depan nih. Kalau while pengecekannya 1 sampai berapa, nambahnya itu di terakhir. Kalau ini mencetak angka kelipatan 3 ya. 1, 4, 7, 10. While i lebih kecil sama dengan 10.
dari saat I-nya kita deklarasikan dulu ya, I sama dengan 1, tipe datanya I sama dengan integer, bisa ini I integer, I sama dengan 1, atau langsung saja ya, I integer sama dengan 1, while I lebih kecil sama dengan 10, loop, berulang terus, cetak I, nah kita kelipatannya I sama dengan I tambah 3. Jadi 1 tambah 3, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10. Ini menggunakan while. Contoh yang lain, kalau kita menggunakan prosedur ini untuk mencetak angka 1 sampai 5. Menggunakan loop ya. Loop DBS output line cetak X, X sama dengan 1 tambah X tambah 1, exit when X lebih besar sama dengan AA. AA adalah variabel yang kita inputkan ya, dari cetak berapa 5 gitu ya. Input apa batasannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini hampir sama, tapi ini menggunakan while. Kita 1 sampai 5 dengan inputan. Batasannya adalah inputan. Ini juga menggunakan for. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada ditanyakan, silakan langsung praktekkan PLSQL untuk percabangan dan perulangan. Yang pertama itu adalah mengecek NIM, apakah NIM itu bilangan genap atau bilangan ganjil. NIM masing-masing ya. Terus prosedur yang kedua, buat prosedur PLSQL untuk menampilkan bilangan prima 1 sampai 25. Yang ketiga, buatlah program untuk menguasai angka ke huruf antara 1 sampai 10. Cukup, saya kira itu saja ya tugasnya. Untuk yang baru datang, silakan kerja. Yang belum tugas 1, saya kembali lagi ke tugas 1 ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas 1, silakan dikumpulkan. Nah, ini baru ngupdate datanya. Nah, sudah bisa diakses. Jadi dicek lagi apa linknya itu udah diganti ke siapa saja yang memiliki link atau belum. Seperti itu. Terus di bootnya juga ada ini apa namanya, di situ kan ada tulisan update data terakhir ya, artinya itu terakhir saya cek ya. Jadi kalau setelah pengumpulannya itu setelah update data terakhir, artinya belum dikoreksi gitu. Semuanya pasti saya koreksi sebenarnya. Jadi nggak perlu untuk harus mengkonfirmasi sudah mengumpulkan atau belum. Setiap yang masuk juga nanti akan saya koreksi, tapi koreksinya kan nanti nggak setiap hari saya cek ya, mungkin seminggu cuma sekali 2 kali. Itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, cukup ya. Sisanya silakan langsung praktekkan. Kalau bisa jangan ditunda-tunda tugasnya, karena nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ke materi yang lain. Nanti juga ada tugasnya yang lain juga. Nah, setiap materi itu pasti ada prakteknya. Jadi ada tugasnya untuk menunjukkan kalian sudah paham atau belum. Harusnya nggak ada masalah karena saya sudah kasih contoh, tinggal nanti beberapa modifikasi sederhana saja. Terus kalian bisa kembangkan sendiri, pelajari lebih lanjut. Nanti terakhir adalah kita membuat project dengan database Oracle. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.